Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan dimanapun berada, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah masih berikan kita kemudahan, kelapangan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kita begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan untuk kita dengan mendirikan salat subuh dan amalan-amalan yang mengikutinya setelah itu. Kita juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala merencanakan kebaikan untuk kita dengan mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika tidak Allah mengutus Muhammad untuk kita, mungkin kita akan mendapatkan kesulitan, kita akan terombang-ambing, kita tidak mengetahui jalan yang benar. Tetapi Maha Besar Allah yang telah mengutus Muhammad untuk kita dengan Al-Quran dan dengan agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan huda, dengan pedoman, dengan hidayah, dengan Al-Quran, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Sehingga pada hari ini kita berada di dalam agama yang benar itu, yakni agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diakui Allah pada sisinya adalah agama Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa memastikan diri kita mengimani al-Islam ini dan terus-menerus mempelajarinya, kemudian kita mengamalkannya, apa yang sudah kita pahami, kemudian kita dakwahkan untuk handai tolan kita di permukaan bumi ini, dan kita bersabar jika di dalam dakwah ini kita disakiti oleh makhluk Allah yang lain. Majelis yang mati Allah, tidak bosan-bosan kita membaca baginda Rasul, terutama sekali dari Al-Quranul Karim. Ada 4 hal yang menjadi kebiasaan baginda Rasul bersama jamaahnya. Kita juga punya jamarat, jamaah Masjid Agung Ruhama Takiman. Kebiasaan Nabi itu dalam surat Al-Fatah ayat ke-29 atau ayat terakhir. Yang pertama, baginda Rasul dalam jamaahnya atau bersama jamaahnya itu membenci kejahatan. Jika semua jamaah kita dimanapun masyarakat muslim membentuk jamaah, membentuk komunitas, atau dalam bentuk wujud kampung di dalam permukaan bumi ini, dan
mengikuti baginda Rasul dalam soal membenci kejahatan, membenci kemungkaran, membenci kekufuran. Saya kira ini penting kita ikuti baginda Rasul dalam jamaah kita masing-masing. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah itu bersama orang-orang yang bersamanya, tentu sahabat-sahabatnya, tentu komunitas yang terbangun, asyidda'u 'alal kuffar. Bersikap keras terhadap kekafiran, bersikap keras terhadap kejahatan. Sikap keras kepada kejahatan itu ditata kelola oleh baginda Rasul dengan 3 kekuatan. Pertama adalah kekuatan pemimpin. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Ini perangkat yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin yang melakukan perubahan dengan tangannya. Karena yang memiliki tangan di dalam kehidupan ini, di dalam komunitas masyarakat kita ini, di dalam negara ini adalah pemimpin, regime. Jika dia yang menegakkan kebenaran, memastikan tidak ada kejahatan, itu akan terjadi. Dimulai dari atas, kekeniawan itu tuh kenaki ini, hari atas. Ikirlik, hari ralik, apolonan kita. Tapi dari atas tetuhi, saya biasa limus, agak belangi, temas buat nih. Karena mengapa seperti itu? Ya karena dengan kekuasaan. Jadi perubahan pertama, perangkat pertama yang melakukan perubahan ini mestinya adalah pemimpin. Sering saya ulang, karena itulah mungkin dulu Kabinet Bebesan itu membuat sindiran kepada kita, atau membuat lagu yang baik menurut saya. Akan menjadi pepatah itu. Jika memang tidak dilakukan oleh pemimpin itu berat. Kerja misalnya kenlawan tu, susah. Nah, masalah yang agama itu. Kerja lawan, yang berat. Tapi kerja akan pongte, luar biasa murahnya. Nanti kini akan berhasil segala sesuatu. Jika tidak akan berhasil. Nanti kini kabinetnya kekeruh yulunui, germungkin jernih lerak tetunyuk. Dukun tebas gerpulih, kensanai pragih jemam burung. Di kedukunan nengkes berdalih luak. Nah, kira-kira kasari kebesagayu. Yang kedua, perangkat yang kedua adalah ilmuwan, tokoh. Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dia harus memfungsikan dirinya. Ini yang disebutkan oleh Nabi, faman lam yastati' fa bilisanihi. Orang yang tidak mempunyai kuasa, tidak ada kewenangan di tangannya, dia melakukan perubahan itu, kebencian kepada kemungkaran itu dengan bicara, dengan bicara, menyampaikan keniawan itu salah bertegah, benar berpapa. Nah, yang ketiga, bagi kita yang tidak mempunyai kewenangan dan tidak punya pengetahuan, tidak mampu memberikan nasihat, maka paling tidak kita melakukan perubahan, kebencian atau sikap keras terhadap kejahatan itu dengan hati kita. Faman lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Bagi orang yang tidak mempunyai kewenangan, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak mampu memberikan nasihat, tidaklah dia melakukan kebencian atau ingkar terhadap kemungkaran itu dengan hatinya. Wajib minta Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bukan semata pukul, bukan semata cambuk sesungguhnya, karena ada perangkat yang harus
menegakkan kebencian atau ingkar terhadap kemungkaran itu, terhadap kekufuran itu dengan kapasitasnya masing-masing. Yang kedua, jamaah baginda Rasul itu saling mengasihi. Ruhama'u bainahum. Masjid kita ini masjid ruhama namanya. Saling menyayangi sesamanya, benci kepada kemungkaran, sayang kepada sesamanya, kepada jamaahnya. Bentuk sayang ini majelis yang Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin dapat kita lihat bagi seorang pemimpin, kasih sayangnya itu adalah keadilan. Itu wujudnya, biar kita mudah memahaminya. Sayangnya pemimpin, dia berlaku adil. Dia pastikan data itu benar. Gus Ipul menyatakan kekeliruan data penerima bantuan itu 37%. 37% data penerima bantuan di Republik ini keliru. 37% itu bukan tanggung itu. Dan itu mengurangi rasa keadilan. Mestinya mungkin bagi orang miskin penerima bantuan sudah dapat dibesarkan bantuannya karena kekeliruan data 37%, atau kemungkinan harus dilakukan pendataan ulang untuk wujud keadilan itu. Ini penting. Karena soal keadilan ini juga baginda Rasul ditegur oleh orang Badui, oleh orang Arab Badui, orang Arab kampung. Kata orang Arab kampung itu datang ke Nabi, "I'dil ya Muhammad, innal mala laisa malu wala malu abik." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena sesungguhnya kas negara itu bukan milikmu dan bukan milik bapakmu. Nah, itu kritik untuk soal keadilan ini. Tapi Muhammad SAW memastikan bahwa dia telah berlaku adil. May ya'dil, kata Muhammad, in lam a'dil. Oh, siapa lagi yang akan melakukan keadilan jika Muhammad pun tidak berlaku adil? Majelis yang mati Allah, jadi kasih sayang seorang pemimpin kepada rakyatnya itu dengan keadilannya. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya itu menyampaikan kasih sayangnya kepada jamaahnya itu dengan hartanya. Kalau kita lihat di dalam syariat kita ini, membagikan harta itu banyak sekali peranatanya, lembaganya. Misalnya zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, misalnya. Itu lembaga. Nah, bahkan kalau di Gayo ini saya pikir kita banyak sekali memiliki lahan yang tidak dikelola. Sementara ada orang jamaah kita kesusahan untuk mendapatkan lahan tempat usaha. Kenapa kita tidak bilang saja misalnya? Kita serahkan saja, kau pakai saja tanah ini, tapi ini bukan untuk kamu, tapi kamu bebas berusaha di situ sampai nanti akan aku gunakan, sampaikan kepadamu. Itu kan bahagian dari bagaimana kita berbagi untuk orang lain, bukan saja dalam bentuk bulat, uang tunai atau press money misalnya, tapi dalam bentuk denda, pinjaman kepada mereka sebagai wujud orang kaya yang memiliki aset, bisa dimanfaatkan kekayaannya. Mungkin di wilayah dalam perkotaan ini ada saudara-saudara kita yang punya aset tanah kosong, walaupun untuk tapak rumah misalnya, ruko. Mengapa tidak kita beri peluang kepada orang-orang susah di tempat itu untuk kamu gunakan sebentar tanah ini? Majelis Allah Subhanahu wa taala orang kaya dengan kekayaannya. Ilmuwan itu dengan ilmunya menyampaikan kasih sayang kepada jamaah itu bagi orang alim yang memahami
yang menguasai ilmu pengetahuan tertentu, memiliki profesi-profesi yang sudah mapan, berbagi dengan keilmuan yang ia punya. Itu wujud kasih sayang. Bagi kita yang susah, du'afa, menyampaikan kasih sayang kita kepada jamaah kita itu dengan doa. Kita doakan, Allahumma aslih wulatu amrina, misalnya seperti itu. Wahai Tuhanku, sehatkanlah, segarkanlah para ulil amri kami, pemimpin-pemimpin kami. Karena jika pemimpin-pemimpinnya, baik pemimpin struktural maupun pemimpin kultural, sehat, tentu akan banyak manfaatnya bagi orang-orang yang du'afa. Majelis minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, mari kita wujudkan kasih sayang kita yang bisa kita berikan secara luas seperti itu untuk jamaah kita. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah itu mutlak. Tarahum ruka'an sujjada. Nabi itu rukuk dan sujud. Jadi tanya oleh Aisyah kepadanya, mengapa baginda Rasul beribadah begitu panjang, salatnya itu begitu lama? Hanya sedikit jawaban dari Nabi. Bukankah aku akan senang, kata Nabi, jika Allah menyebut aku sebagai hamba yang bersyukur. Jadi wujud ibadah kita itu karena tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Karena kita menikmati karunia yang luas, karena itu kita sampaikan ketundukan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukuk dan sujud, taat menjalankan syariat, serius menunaikan ajaran agama. Jadi karena itu jamaah baginda Rasul itu jamaah yang kuat dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja salat, zakat, puasa, haji, tetapi dalam konsep agama kita bahwa ibadah itu semuanya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada yang tersisa dari aktivitas yang kita lakukan kecuali seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita menyerahkan aktivitas yang baik itu bukan kepada Allah, justru dalam bahasa agama kita, doktrin agama kita, itu disebut dengan syirik. Baik itu syirik besar, keluar dari agama Islam, maupun syirik kecil berupa riya, bermegah-megah melakukan kebajikan hanya untuk mendapatkan pujian, atau dalam bahasa gayo disebut mumutih salah. Mari minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mari kita ikuti baginda Rasul dengan baik, bahwa kita, jamaah kita adalah jamaah yang yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, rajin berusaha. Karena baginda Rasul menyatakan seorang muslim itu diberikan wanti-wanti, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-ulya hiyal munfiqah was-sufla hiyas sa'ilah. Nabi menyatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang di atas adalah yang berinfak, yang di bawah adalah yang minta, kata baginda Rasul. Karena itu di dalam hadis yang lain, mengapa ketahanan ekonomi kita juga harus kita siapkan dengan baik? Nabi menyatakan, inna atyaba ma akala rajulu min kasbih. Sebaik-baik makanan yang dikonsumsi oleh seseorang adalah dari hasil usahanya, bukan dari jalan menerima. Majelis minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita pastikan jamaah kita ini jamaah yang kuat, yang memenuhi 4 pedoman dari baginda Rasul. Karena pada saat ini masyarakat kita sedang berada dalam semangat memperingati Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti Rasul dengan kita bersikap benci atau keras kepada kejahatan. Mari kita ikuti Rasul dengan sesama kita berkasih sayang. Mari kita ikuti Rasul bahwa kita orang yang taat kepada Allah,
Dan mari kita ikati Rasul bahwa kita orang-orang yang mandiri dalam usahanya, berkembang dalam ekonominya, karena itu untuk menjaga marwah umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa terus-menerus mengikuti baginda Rasul dalam seluruh sisi kehidupannya, baik secara pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam maupun dalam tatanan beliau berjamaah atau dengan para sahabat-sahabat dan koleha-kolehanya. Berizin dan kutiru maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.